yaitu teori Brunner, dan teori yang ketiga yaitu teori Gestalt, yang keempat teori Brownell, yang kelima teori Diens, dan yang keenam teori Teorema van Velde. Psikologi kognitif merupakan perspektif teoritis yang memfokuskan pada proses-proses mental dari suatu pembelajaran, di mana proses dalam pembelajaran lebih penting daripada hasil dari pembelajaran tersebut. Yang pertama yaitu psikologi kognitif menurut teori Piaget. Menurut teori Piaget, struktur mental anak-anak berbeda dengan orang dewasa, sehingga Piaget sendiri membagi menjadi 4. Tahap yang pertama yaitu tahap sensori motor dari usia 0 sampai 2 tahun. Tahap yang kedua yaitu tahap praoperasional dari usia 2 sampai dengan 7 tahun. Dan tahap yang ketiga yaitu tahap praoperasional konkret, yaitu dari usia 7 sampai dengan 11 tahun. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap operasional formal dari usia 11 tahun ke atas. Pertama yaitu tahap sensori motor dari usia 0 sampai dengan 2 tahun. Proses pembelajaran diperoleh melalui fisik ataupun gerakan tubuh dan sensori, yaitu koordinasi alat indera. Contohnya pada anak bayi yang sering menirukan suara-suara ayam, kambing, dan gerakan-gerakan yang diajarkan oleh ibunya. Tahap yang kedua yaitu tahap praoperasional. Tahap ini terjadi pada anak-anak usia 2 sampai dengan 7 tahun. Tahap transduktif, di mana ia mengetahui sesuatu tetapi melarangnya masih terbatas. Contohnya yaitu seorang anak-anak melihat ada layang-layang berwarna merah terbang tinggi. Nah, ketika ia akan membeli layang-layang, maka ia akan memilih yang berwarna merah, tidak ingin yang warna lain, karena dalam pemahamannya yang berwarna merahlah yang tinggi. Tahap yang ketiga yaitu tahap operasional konkret pada usia 7 sampai dengan 11 tahun. Nah, pada tahap ini anak-anak sudah mampu berpikir logis, sehingga pembelajaran dapat dilakukan dengan penelaran konsep, kualifikasi, keserasian, dan lain sebagainya. Contoh, pada layang-layang tersebut, anak-anak pada tahap operasional konkret sudah mampu bernalar bahwasanya layang-layang berwarna apapun akan bisa terbang tinggi. Pada tahap yang keempat yaitu tahap operasional formal. Nah, pada tahap ini anak-anak mengalami peningkatan, sudah mampu berpikir sistematis. Ia sudah mampu mengambil keputusan. Pada tahap yang keempat, tahap operasional formal, yaitu usia dari 11 tahun ke atas, disebut juga tahap remaja, di mana ia sudah mampu berpikir sistematis. Caranya juga dapat dilakukan dengan hal-hal yang abstrak. Contoh, pada tahap SMP sudah bisa menjumlahkan 2x ditambah 3x yang hasilnya ialah 5x. Ke SMA, bahwa fx sama dengan 2x tambah 3 memiliki penyelesaian. Teori yang kedua, teori Brunner. Menurut Jeremy Brunner, pembelajaran matematika akan lebih berhasil jika diarahkan kepada konsep-konsep dan struktur-struktur dari suatu materi. Hal ini dapat dilakukan dengan memanipulasi benda-benda atau alat peraga dengan mengamati keteraturan dan pola struktur dari alat peraga tersebut. Menurut Brunner sendiri, perkembangan kognitif terbagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap enaktif, yang kedua tahap ikonik, dan yang ketiga tahap simbolik. Pada tahap yang pertama yaitu tahap enaktif, pembelajaran matematika pada tahap ini dilakukan dengan memanipulasikan objek-objek konkret secara langsung, yaitu adanya pengalaman yang dirasakan oleh peserta didik secara langsung. Misalnya pada perkalian 2 kali 3 yang hasilnya sama dengan 6. Nah, kita dapat menyuruh peserta didik untuk melakukan lompatan sebanyak 3 kali dengan setiap lompatan bernilai 2 satuan. Setelah kita lakukan pengecekan bersama-sama, di mana pada lompatan pertama bernilai 2 satuan dan pada lompatan yang kedua juga bernilai satuan, jadi 2 ditambah 2
yang hasilnya 4 satuan. Kemudian pada lompatan ketiga juga 2 satuan. Jadi 4 ditambah 2 sehingga menghasilkan 6 satuan. Dengan melakukan yang demikian, maka terdapatlah konsep yaitu perkalian merupakan penjumlahan secara berulang. Pada tahap ikonik, peserta didik sudah mampu memanipulasikan dan membayangkan gambaran dari suatu objek tertentu. Jadi, untuk perkalian 3 dikali 5 yang menghasilkan 15, ia tidak perlu melakukan suatu praktek lagi seperti pada tahap N-aktif. Pada tahap selanjutnya tahap simbolik. Pada tahap ini, peserta didik sudah mampu memanipulasikan simbol-simbol secara langsung, tidak memerlukan lagi objek tertentu. Pada tahap ini dia sudah mampu menggunakan simbol seperti 2x ditambah 3x sama dengan 5x, 2x dikali 3x sama dengan 6x. Dari suatu pengamatan, Brunner menghasilkan beberapa kesimpulan yang disebut dengan dalil. Yang pertama yaitu dalil penyusunan, yang kedua dalil notasi, yang ketiga dalil kekontrasan dan keanekaragaman, yang keempat dalil pengaitan atau konektivitas. Pada dalil yang pertama yaitu penyusunan. Jadi dalam pembelajaran matematika, untuk menguasai suatu konsep, teorema dan semacamnya, perlu adanya latihan menyusun representasi seperti 3 ditambah 3 ditambah 3 menghasilkan 9. Representasinya yaitu 3 dikali 3 sama dengan 9. Selanjutnya dalil notasi. Dalam pembelajaran matematika perlu adanya penyampaian notasi secara bertahap. Misalnya pada SMP 2x tambah 3, dan pada tahap SMA notasi yang disampaikan lebih kompleks seperti fx sama dengan 2x ditambah 3. Selanjutnya dalil pengkontrasan dan keanekaragaman. Jadi dalam pembelajaran matematika perlu adanya menghadirkan contoh dan yang bukan contoh. Misalnya pada trapesium, dihadirkan contoh trapesium dan dihadirkan pula contoh yang bukan trapesium. Dan dalil yang keempat yaitu dalil pengaitan atau konektivitas. Jadi perlu adanya hubungan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya, seperti pada Pythagoras. Materi Pythagoras ini berkaitan nantinya dengan triple Pythagoras. Jadi perlu adanya pengaitan dari suatu materi dengan materi yang lainnya.